jejak kebijakan ekonomi dalam setiap jengkal kehidupan, memahami dampak nyatanya pada masyarakat. Seringkali kita mendengar istilah kebijakan ekonomi dalam berita, debat politik, atau pidato para pemimpin negara. Namun, bagi banyak orang, kebijakan ekonomi terdengar seperti konsep yang jauh dan hanya relevan bagi para ekonom, politisi, atau pelaku pasar modal. Padahal, kenyataannya, kebijakan ekonomi adalah fondasi yang menopang hampir setiap aspek kehidupan kita sehari-hari, mulai dari harga kebutuhan pokok hingga peluang kerja, dari bunga pinjaman rumah hingga tarif internet yang kita bayar tiap bulan. Di balik layar rutinitas kita, kebijakan ekonomi bekerja dalam diam, membentuk lanskap kesejahteraan dan ketimpangan sosial. Lalu bagaimana sebenarnya kebijakan ekonomi itu bekerja dan seberapa besar pengaruhnya terhadap hidup kita? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu menyusuri berbagai bentuk kebijakan ekonomi, memahami dampaknya secara konkret, dan menyadari bahwa setiap keputusan ekonomi di tingkat negara akan beresonansi hingga ke meja makan keluarga di pelosok desa sekalipun. Mengenal kebijakan ekonomi, instrumen negara mengatur arah perekonomian. Secara umum, kebijakan ekonomi adalah serangkaian tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur dan mengarahkan perekonomian suatu negara. Kebijakan ini dapat dibagi ke dalam dua kelompok besar, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal mencakup langkah-langkah pemerintah dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Ini termasuk pajak, subsidi, belanja negara, dan pinjaman publik. Tujuannya bisa beragam, mulai dari merangsang pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, hingga menekan inflasi. Sementara itu, kebijakan moneter dijalankan oleh bank sentral, seperti Bank Indonesia. Fokus utamanya adalah mengendalikan jumlah uang beredar, mengatur suku bunga, dan menjaga stabilitas nilai tukar. Melalui kebijakan moneter, bank sentral berusaha menciptakan stabilitas harga dan menjaga daya beli masyarakat. Kedua jenis kebijakan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, menyentuh hampir semua aspek dalam kehidupan masyarakat. Harga barang dan inflasi. Ketika nilai uang kita menyusut, salah satu dampak paling terasa dari kebijakan ekonomi adalah perubahan harga barang dan jasa. Ketika pemerintah meningkatkan pengeluaran negara tanpa disertai peningkatan penerimaan, atau saat bank sentral mencetak uang dalam jumlah besar, hal ini dapat memicu inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga-harga secara umum yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Contohnya, jika harga beras naik dari Rp12.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Dalam waktu singkat, masyarakat dengan penghasilan tetap akan merasakan tekanan yang nyata. Mereka harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk mendapatkan jumlah beras yang sama. Dalam jangka panjang, inflasi yang tidak terkendali dapat memperburuk ketimpangan sosial, karena kelompok berpenghasilan rendah akan paling terdampak. Sebaliknya, kebijakan ekonomi yang baik dapat menjaga inflasi tetap rendah dan stabil. Misalnya, kebijakan moneter yang menaikkan suku bunga acuan saat inflasi mengancam, atau kebijakan fiskal yang memotong belanja tidak produktif untuk menekan defisit anggaran. Peluang kerja dan pengangguran, antara harapan dan kecemasan. Kebijakan ekonomi juga memiliki dampak besar terhadap lapangan kerja. Ketika pemerintah mendorong belanja untuk pembangunan infrastruktur atau memberikan insentif pajak bagi industri tertentu, maka sektor-sektor tersebut akan tumbuh dan menciptakan lapangan kerja baru. Namun, di sisi lain, kebijakan yang terlalu ketat, seperti pengurangan belanja negara atau kenaikan suku bunga secara drastis, bisa menyebabkan perlambatan ekonomi. Perusahaan akan menunda ekspansi, bahkan melakukan PHK, karena permintaan pasar menurun. Akibatnya, angka pengangguran naik, dan daya beli masyarakat menurun pula. Contoh konkret adalah ketika pemerintah menaikkan pajak barang impor untuk melindungi industri dalam negeri. Meskipun niatnya baik, tetapi jika industri dalam negeri belum cukup kuat, justru konsumen yang menderita karena harga barang menjadi mahal dan lapangan kerja bisa ikut terdampak
karena turunnya konsumsi. Kredit, cicilan, dan dunia perbankan. Suku bunga menentukan arah konsumsi. Bagi masyarakat perkotaan, kehidupan finansial seringkali bersinggungan dengan dunia perbankan, kredit kendaraan, KPR rumah, pinjaman usaha kecil, hingga kartu kredit. Nah, kebijakan ekonomi, khususnya kebijakan moneter, sangat berperan dalam menentukan tinggi rendahnya suku bunga. Ketika bank sentral menurunkan suku bunga, maka pinjaman menjadi lebih murah. Konsumen terdorong untuk berbelanja atau berinvestasi, sementara perusahaan lebih mudah memperluas usahanya karena modal lebih terjangkau. Inilah yang sering disebut kebijakan ekspansif, yang tujuannya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, ketika inflasi mengancam, bank sentral cenderung menaikkan suku bunga. Akibatnya, cicilan KPR atau kredit kendaraan bisa naik dan permintaan kredit menurun. Secara langsung, kebijakan ini memengaruhi keputusan finansial individu dan rumah tangga. Subsidi dan pajak, siapa yang diuntungkan dan dirugikan? Kebijakan fiskal tidak hanya soal belanja pemerintah, tetapi juga menyangkut pungutan dan transfer dana, seperti pajak dan subsidi. Dua instrumen ini sangat menentukan siapa yang menanggung beban ekonomi dan siapa yang memperoleh manfaat. Misalnya, ketika pemerintah memberikan subsidi BBM, masyarakat akan merasakan harga bahan bakar yang lebih murah. Ini bisa membantu menekan inflasi dan menjaga daya beli. Namun, subsidi yang besar juga membebani anggaran negara dan seringkali justru lebih dinikmati oleh kelompok menengah ke atas yang konsumsi BBM-nya lebih tinggi. Sebaliknya, kebijakan menaikkan tarif pajak konsumsi seperti PPN akan memukul daya beli masyarakat, terutama jika tidak diimbangi dengan perlindungan sosial. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan dan subsidi harus dirancang secara cermat agar tidak menciptakan ketimpangan baru. Nilai tukar dan perdagangan, harga produk impor dan nasib UMKM. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat atau mata uang asing lain juga merupakan hasil dari kebijakan ekonomi, terutama kebijakan moneter dan perdagangan. Ketika rupiah melemah, barang-barang impor menjadi lebih mahal. Ini tidak hanya mempengaruhi konsumen, tetapi juga pelaku usaha kecil yang bergantung pada bahan baku impor. Contohnya, seorang pengusaha kecil yang membuat kerajinan tangan berbasis bahan kimia impor akan mengalami lonjakan biaya produksi saat nilai tukar melemah. Jika dia menaikkan harga, mungkin konsumennya lari. Jika dia tidak menaikkan harga, maka margin keuntungan akan tergerus. Di sisi lain, pelemahan rupiah bisa menguntungkan eksportir. Produk mereka menjadi lebih kompetitif di pasar global. Maka dari itu, keseimbangan nilai tukar adalah isu yang sangat sensitif, dan pemerintah perlu berhati-hati dalam mengatur kebijakan perdagangan dan moneter. Kebijakan sosial ekonomi, program perlindungan sosial dan dampaknya. Pemerintah juga menggunakan kebijakan ekonomi untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan, misalnya melalui program bantuan langsung tunai, jaminan kesehatan nasional, dan program keluarga harapan. Semua ini merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang bersifat distributif. Efektivitas program semacam itu tergantung pada desain dan implementasinya. Bantuan sosial yang tepat sasaran bisa sangat membantu rumah tangga miskin dalam menghadapi guncangan ekonomi. Sebaliknya, kebijakan yang asal-asalan, seperti bansos yang tidak transparan atau tidak terdistribusi merata, hanya akan memboroskan anggaran dan memperburuk kepercayaan publik. Dampak kebijakan ekonomi terhadap generasi muda dan masa depan. Generasi muda juga sangat terdampak oleh kebijakan ekonomi, terutama dalam hal pendidikan, lapangan kerja, dan akses terhadap perumahan. Ketika pertumbuhan ekonomi lambat dan lapangan kerja terbatas, mereka akan mengalami yang disebut sebagai pengangguran terselubung, yaitu bekerja di sektor informal dengan upah rendah dan tanpa jaminan. Kebijakan ekonomi yang mendukung pendidikan vokasi, insentif untuk startup, serta program inkubasi wirausaha bisa membantu menciptakan ekosistem yang lebih sehat bagi generasi muda. Jika tidak, akan muncul generasi yang kehilangan harapan karena tidak bisa menikmati hasil pembangunan.
Kesadaran publik dan partisipasi dalam kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi tidak boleh dibiarkan hanya menjadi urusan elit politik dan teknokrat. Masyarakat perlu meningkatkan literasi ekonomi agar dapat menilai kebijakan dengan kritis dan memberikan tekanan politik kepada pemerintah agar berpihak kepada rakyat banyak. Partisipasi publik melalui pemilu, diskusi komunitas, dan advokasi kebijakan sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi mencerminkan kebutuhan masyarakat, bukan hanya kepentingan segelintir elit. Dari warung ke istana negara, ekonomi menyatukan takdir kita. Dari sepiring nasi di meja makan, ongkos ojek daring, hingga cicilan rumah selama 20 tahun, semuanya merupakan produk dari kebijakan ekonomi. Ketika pemerintah menaikkan PPN, mengatur kurs, menetapkan subsidi, atau menetapkan suku bunga, maka dampaknya akan merembes ke seluruh struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Kesadaran akan hal ini sangat penting, karena hanya dengan memahami bagaimana kebijakan ekonomi bekerja, kita bisa menjadi warga negara yang lebih cerdas, kritis, dan mampu memperjuangkan kebijakan yang adil. Sebab pada akhirnya, kebijakan ekonomi bukan sekadar angka-angka di laporan keuangan negara. Ia adalah jantung yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh bangsa.